Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, perkenalkan nama saya Fauzanul Farisi, NPM 1714221004, Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mengasih tahu kalian gimana caranya membuat peta kerentanan tsunami. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di share ya. Apabila video ini bermanfaat buat kalian. Oke. Lalu kita masuk dan mengklik aplikasi ArcMap 10.3 yang saya gunakan untuk membuat peta kerentanan tsunami. Lalu add file atau add data, yaitu kemudian memasukkan daerah Karawang SHP. Setelah muncul, add file lagi, terus masukin SRTM-nya, add file add. Terus udah muncul petanya, lalu gunain loading guys. Loadingnya sangat lama bung, mohon bersabar, ini ujian. Nah, udah masuk di Arch Toolbox. Lalu kita pilih sabar kita kecilin dulu biar kelihatan petanya. Sabar kita kecilin biar prosesnya gampang. Lalu pilih raster. Setelah raster baru pilih clip. Lalu input rasternya kita masukin daerah kita, yaitu daerah, sabar guys dia loading, SRTM kita masukin di input raster. Karawang kita masukin. Terus jangan lupa dipencet use. Lalu pilih tempat yang mau disimpan, di mana yang tempat kita ingat. Ini saya simpan di data D ya, dan kasih nama clip. Loading. Loading. Klip berhasil, udah ada klip. Lalu kita pilih raster lagi, protection transformation, pilih raster. Setelah itu kita masukin lagi input, tetap klip. Terus itu kita ganti lagi karena tadi nyimpannya di D. Kita ganti di D, terus kita ganti project raster. Terus pilih project coordinate system. Kita menggunakan masuk UTM dulu. Lalu kita WGS 984, kita menggunakan daerah zone 485 karena Karawang daerahnya 485 ya guys. Langsung oke. Belum, benar, langsung oke. Terus oke. Loading. Nah, udah muncul tuh, ada tandanya. Setelah itu lanjut kita masuk ke 3D analysis tools, yaitu kita menggunakan radar surface terus slope. Input rasternya kita copy paste project raster, terus tempat menyimpannya D, terus kita ganti filenya yaitu slope. Terus jangan lupa diganti per genres. Terus
Nah, slope-nya udah selesai, langsung kita ke reclass, yaitu reclassivity, inputnya slope, kelasnya kita ganti menjadi 5, pakai 3,9 pakai 5, 2, 5, 15, 4. Oke. Reservoirsnya kita ganti, terus kita ganti di tempat penyimpanan biasa D, terus ganti foldernya, namain. Oke, terus muncul. Setelah selesai, lalu kita 3D analisis Hillside, tetap kita input project raster, lalu kita simpan di D seperti biasa. Oke, loading ya guys. Nah, selesai proses itu yang selesai. Terus 3D analisis spasial, lalu reclassify set-nya kita masukin, kita ganti jadi 6 classesnya. Break value-nya kita ganti 20 4, 25. Terus sabar guys, kita catatan dulu, ganti 50, nanti 100, langsung klik OK. Setelah itu baru kita sabar guys, berpikir referensi value-nya tetap. Oh ya, rasternya kita ganti daerah tempat kita menyimpan itu D, file ding, bukan daerah, maaf. Nah, reclassify-nya udah selesai prosesnya. Langsung kita pindahin dulu. Silang. Langsung kita bikin katalog, pencet katalog, terus kita pilih Karawang. Setelah Karawang kita pencet Karawang, new, bikin create new save filenya, yaitu namanya yaitu garis underscore pantai, yaitu polyline project coordinate system, sama kita menggunakan UTM, terus kita WGS 1984, terus kita daerah kita tadi 485. Oke. Setelah itu start editing, langsung kita pilih garis pantai, klik OK, kita continue, terus kita klik garis pantai yang di samping kiri, terus kita pilih sesuai dengan ketentuan, weight-nya kita ganti 2. Setelah itu create picture line, baru kita line menggunakan, nah itu apa sih itu namanya, nah line, terus mengikuti garis-garis pantai, terus stop editing, cancel, terus art toolbox, terus kita pilih analysis tool. Setelah itu primitive multiple ring buffer, terus input future-nya kita masukin yaitu garis pantai. Nah, tempat penyimpanan seperti biasa, karena saya menyimpan di D, saya simpan di D. Terus filenya kita ganti yaitu D Karawang, yaitu buffer. Setelah itu 500 kita masukin, 1000 di distances-nya ya, 1500, 3000, 50.000, lalu kita defaultnya kita ganti meter ya, jangan lupa. Setelah itu kita ke sabar guys, oke. Loading, emang agak lama ya guys ngebuffer ini, mohon bersabar, ini ujian lagi.
Nah, baru muncul kan multiple ring buffer. Udah muncul tuh garis pantainya. Setelah itu ya muter. Toolbox-nya kita kita silangkan. Setelah itu kita buka layernya, remove. Setelah remove kita multiple ring buffer, kita masukin daerah garis pantai. Seperti biasa kita masukin tempat penyimpanan kita yaitu D. Terus kita ganti yaitu sebagai buffer 1. Tadi kan buffer aja 500, 1000, 1500, 3000. Nah, ini 60.000. Lalu defaultnya kita ganti meters, jangan lupa, langsung oke. Seperti biasa, menunggu itu gak enak guys, apalagi menunggu yang tidak pasti ya, seperti ini, nggak tahu kapan ya selesainya loadingnya maksudnya. Bersabar ya, mulai tuh baru kelihatan tuh. Baru kita georeferencing, terus kita pilih clip, kita masukin lagi yaitu buffer 1-nya kita masukin. Setelah itu kita masukin clip feature yang Karawang. Seperti biasa kita simpen di daerah D, yaitu clip, namain datanya. Setelah itu clip setelah selesai, pindahkan ke bawah, satu properties. Lalu kita pilih warnanya di kategori add all value, apply, oke. Tuh sudah kelihatan warnanya. Setelah itu kita pilih di art toolbox, terus convention, terus astering polygon to raster kita masukin yaitu buffer 1 clip tadi. Setelah itu masukin distance, terus biasa kita simpan di D, kita ganti terus datanya, itu buffer 1 clip. Oke. Loading. Nah, polygon to raster udah selesai. Lalu pindahkan ke bawah. Setelah itu add file, add toolbox tadi, pilih relativity. Terus rasternya kita masukin yaitu buffer 1 clip tadi, classification-nya itu kita oke aja. Terus reserve new value. Terus ingat penyimpanannya harus sama guys di D. Terus nama filenya yang kita bedain ya, setiap proses kita bedain. Loading. Nah, reclassification-nya udah selesai. Maaf ya agak kebelet guys. Terus kita namain di search-nya raster to calculator search. Lalu kita pilih paling atas raster calculator, terus reclass-nya kita pilih reclass buff-nya kita pilih, kita masukkan 35 tambah reclass-nya kita kali 35 tambah reclass slope dikali 30 guys, 30. Lalu kita ingat penyimpanannya tetap sama D, ganti saja nama filenya itu kalkulasi. Oke. Proses ya. Nah, raster kalkulator sudah selesai, silang art toolbox, reclassification lagi, input raster kita masukin yaitu kalkulasi. Klasifikasinya ganti, classesnya ganti 5. Oke. Ya, bosan saya ngingatinnya. Ya udah,
di D pokoknya. Ganti file aja yaitu peta. Oke. Proses reklasifikasinya sudah selesai. Langsung ke kalkulasi, kita pindah ke bawah. Nah, udah kelihatan kan petanya. Kita ganti aja yang warna kira-kira kita suka. Yang pucat-pucat kita ganti yang terang. Nah, udah kelihatan kan? Ya, hijau kita ganti hijau yang terang biar kelihatan, semakin mata kita memandang enak, kita ganti. Nah, udah selesai ini guys. Gimana? Bagus apa enggak videonya? Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.